Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Arsu Wibawa. Nomor induk mahasiswa 22811308552 kelas A18. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester, mata kuliah literasi digital kitab kuning yang didoseni oleh Pak Dr. Zainul Alim, LCMA. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang meliputi yang pertama yaitu pengertian daripada literasi digital kitab kuning, kemudian urgensi, kemudian yang ketiga manfaat, yang keempat aplikasi digital kitab kuning, yang kelima metode yang digunakan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, kita akan beranjak ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian daripada literasi digital kitab kuning. Literasi digital kitab kuning mengacu pada kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital dengan baik, termasuk dalam hal membaca, menulis, dan memahami informasi secara online. Sementara itu, kitab kuning merujuk pada kemampuan teks klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab dan sering digunakan dalam pendidikan agama Islam tradisional. Jadi, pengertian literasi digital kitab kuning adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi yang terkandung dalam kitab kuning secara efektif. Ini bisa mencakup keterampilan dalam mencari, membaca, dan menganalisis teks kitab kuning yang tersedia dalam format digital. Kemudian yang kedua, urgensi daripada literasi digital kitab kuning. Urgensinya sangatlah penting karena integrasi antara literasi digital dan kitab kuning memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap sumber-sumber keilmuan Islam bagi banyak orang di seluruh dunia. Hal ini mendukung pembelajaran agama Islam secara lebih efisien dan menyediakan aksesibilitas yang lebih luas terhadap warisan intelektual Islam. Dengan menggabungkan literasi digital dengan kitab kuning, orang dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan, memfasilitasi pencarian informasi, dan memungkinkan kolaborasi antara para pelajar dan cendekiawan agama Islam. Selain itu, urgensinya tertarik pada pemeliharaan dan penyebarluasan warisan intelektual Islam serta kemampuan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam secara lebih luas dan mudah diakses. Kemudian yang ketiga adalah manfaat daripada literasi digital kitab kuning. Manfaatnya termasuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap kitab kuning, mempermudah proses pencarian informasi, meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran serta penelitian Islam, memperluas wawasan, mempunyai kemampuan berpikir kritis, memperkaya kosakata melalui berbagai bahan bacaan digital, dan meningkatkan kemampuan verbal santri. Kemudian yang keempat, aplikasi digital kitab kuning. Aplikasi dan website yang biasa digunakan dan cara penggunaannya diantaranya yang pertama adalah Google Translate. Meskipun tidak
spesifik untuk kitab kuning, Google Translate dapat digunakan untuk menerjemahkan teks-teks kitab kuning ke dalam bahasa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, Maktabah Syamaliyah. Aplikasi ini menyediakan terjemahan untuk beberapa kitab kuning dalam berbagai bahasa. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah Alim. Alim juga menyediakan terjemahan untuk beberapa kitab kuning dan literatur Islam lainnya. Kemudian aplikasi atau web yang terakhir yang dapat digunakan untuk menerjemahkan kitab kuning adalah Islam Web. Situs web Islam Web memungkinkan sejumlah terjemahan kitab kuning dan literatur Islam lainnya yang dapat diakses secara online. Kemudian yang kelima adalah metode yang digunakan dalam literasi digital kitab kuning. Dalam menerjemahkan kitab, aplikasi dapat membantu dengan fitur-fitur seperti terjemahan otomatis dan pencocokan kosakata. Metode pembelajaran kitab kuning yang menggunakan literasi digital mencakup penggunaan multimedia, diskusi online, dan berbagai sumber daya antar komunitas yang berbeda selain menggunakan teknologi penelusuran terjemahan kitab kuning melalui aplikasi atau situs web. Ada beberapa metode lain yang dapat digunakan, di antaranya yang pertama adalah konsultasi dengan ahlinya. Anda dapat mencari bantuan dari ahli atau cendekiawan agama Islam yang memiliki pemahaman mendalam tentang teks-teks kitab kuning. Mereka dapat memberikan terjemahan, penjelasan, dan interpretasi yang lebih mendalam. Kemudian kedua, buku terjemahan. Cari buku-buku terjemahan kitab kuning yang telah diterbitkan dalam bahasa yang Anda pahami. Buku-buku tersebut seringkali dilengkapi dengan terjemahan, catatan, dan penjelasan yang memudahkan pemahaman. Kemudian yang ketiga, kelompok studi. Bergabunglah dengan kelompok studi atau diskusi yang fokus pada pembelajaran kitab kuning. Dalam kelompok ini, Anda cepat berbagi pengetahuan, memperoleh pemahaman yang lebih baik, dan mendapatkan bantuan dari anggota kelompok yang lebih berpengalaman. Kemudian yang keempat adalah kursus atau seminar. Ikuti kursus atau seminar yang menyediakan pembelajaran tentang kitab kuning dan literatur Islam. Ini dapat dilakukan secara langsung atau secara online, tergantung pada ketersediaan dan preferensi Anda. Kemudian yang kelima, rujukan literatur. Gunakan literatur referensi yang telah diterbitkan tentang kitab kuning untuk memahami teks-teks klasik Islam. Banyak buku dan artikel akademisi yang memberkati analisis mendalam tentang berbagai aspek daripada kitab kuning. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Literasi digital kitab kuning adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi yang terkandung dalam kitab kuning secara efektif. Urgensinya terletak pada kemampuannya untuk memperluas akses terhadap sumber-sumber keilmuan Islam, meningkatkan efisiensi pembelajaran, memelihara warisan budaya, mendorong kolaborasi global, menginspirasi inovasi pendidikan, dan memfasilitasi preservasi teks klasik. Beberapa contoh aplikasinya mencakup Maktabah Syamaliyah, Alim, dan Google Translate. Sementara metode lainnya termasuk konsultasi dengan ahli, menggunakan buku terjemahan,
bergabung dengan kelompok studi, mengikuti kursus atau seminar, dan menggunakan rujukan literatur. Dengan memanfaatkan literasi digital Kitab Kuning, kita dapat memperluas akses terhadap pengetahuan agama Islam, memperkaya pemahaman kita tentang teks-teks klasik, dan memperkuat komunitas pembelajaran agama Islam secara global. Demikianlah penyampaian saya atau video saya kali ini tentang literasi digital Kitab Kuning. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.